Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di my channel. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi tentang pertidaksamaan. Materi matematika ini seringkali ada di soal SBMPTN loh. Yuk kita bahas sekarang. Nah, sebelum kita bahas, jangan lupa untuk like, subscribe, comment, and share video ini ke teman-teman kalian supaya video ini menjadi lebih bermanfaat. Oke, sebelum kita masuk ke soal pertidaksamaan, mari kita review dulu secara singkat apa itu pertidaksamaan. Di sini pertidaksamaan dalam matematika adalah kalimat atau pernyataan matematika yang menunjukkan perbandingan ukuran dua objek atau lebih. Nah, di sini ada ditandai dengan tanda yaitu lebih dari, kurang dari, lebih dari sama dengan, atau kurang dari sama dengan. Ini adalah tanda-tanda dari pertidaksamaan. Oke. Nah, oke, kita langsung saja lanjut ke pembahasan latihan soal. Nah, di sini ada soal pertama dari SPMB 2004. Sini penyelesaian pertidaksamaan dari ini adalah di sini langkah pertamanya kita bikin luas kanan bernilai 0 dengan cara pindahkan nilai dari luas kanan ke luas kiri. Jadi di sini 3 per x min 5. Kalau kita pindah luaskan di sini positif menjadi negatif min 5 per x min 3. Maka luas kanannya menjadi 0, kurang dari 0. Oke, ini kita samakan penyebutnya dulu dan lakukan operasi biasa ya, operasi pengurangan pecahan. Ini kita samakan penyebut bawahnya menjadi x min 5 kali x min 3. Lalu di sini atasnya menjadi 3 dikali x min 3 dikurang min 5 kita kalikan dengan x min 5. Nah, kita operasikan biasa, ini kurang dari 0. Nah, menjadi 3x dikurang min 5x jadi 8x. Di sini 3 kali min 3 itu min 9. Min 9 dikurangin 25. Di sini min 5 kali min 5 itu 25. Jadi min 34. Oke. Ini min 34 per x min 5 dikalikan dengan x min 3. Oke. Itu kurang dari 0. Nah, langkah selanjutnya di sini kita bikin kita cari dulu nilai pembuat nolnya dari pembilang dan penyebut. Di sini untuk penyebutnya pembuat nolnya adalah 8x min 34 sama dengan 0. Jadi di sini x-nya sama dengan 34 per 8. Ya, itu pembuat nilai nolnya. Nah, ini sekarang kita cari nilai pembuat 0 di penyebut. Di sini x min 5 sama dengan 0, berarti x sama dengan 5. Lalu x min 3 pembuat nolnya adalah x sama dengan 3 karena x min 3 sama dengan 0. Oke, sekarang kita langsung saja buat garis bilangan. Oke, di sini pembuat 0 dari pembilang itu adalah 34 per 8. Ini bisa disederhanakan ya, menjadi 17 per 4. Kita bagi 2 di pembilang dan penyebut. Nah, ini bisa jadi pecahan campuran, jadi 4 per 4. Nah, berarti kita tulis dulu di sini yang paling kiri adalah 3. Ingat, karena penyebut itu tidak boleh sama dengan 0, maka di sini bulatannya itu tidak penuh, atau bisa kita bilang tuh kosong gitu ya. Di sini 3. Lalu di sebelah kanan lagi itu adalah
nilai pembuat 0 dari pembilang, yaitu 4/4. Nah, kenapa kok di sini bulatannya penuh? Karena di sini tidak ada yang bulatannya penuh, jadi kosong semua. Karena di sini tidak ada sama dengannya. Kalau di sini nggak ada, berarti itu di sini bulatannya tuh nggak penuh ya. Jadi sini semuanya, di sini bulatannya tidak penuh. Oke, kita perbaiki dulu. Nah, di sini juga ya 5-nya juga tidak penuh, bulatannya di garis bilangan. Oke, sekarang tugas kalian adalah mencari masing-masing daerah ini nilainya positif atau negatif. Jika kalian nanti mencari di sini X kurang dari 3 itu daerahnya akan bernilai, misalkan kita ambil nilai X sama dengan 0 gitu ya, kita masukkan ke persamaan yang ini tadi. Nah, yang kita dapatkan 8 kali 0 min 34, jadi min 34, lalu per 0 dikurangi 5 kali 0 dikurangi 3, berarti di sini nilainya akan negatif. Oke. Nah, yang selanjutnya pasti dia akan bernilai positif, lalu di sini negatif, lalu di sini juga positif. Nah, nanti kalian coba ya, masing-masing daerah kalian ambil nilainya. Nanti kalian coba tentukan benar nggak nih. Kalian coba cross check lagi nilainya beneran positif atau enggak gitu ya. Kalian coba cross check sendiri di rumah kalian masing-masing. Nah, di sini karena diminta adalah nilai yang kurang dari 0, kita eliminasi yang positif. Di sini nggak memenuhi karena yang diminta kurang dari 0. Nah, di sini berarti kita temukan hasilnya untuk soal kali ini itu adalah X kurang dari 3 atau X lebih dari 5. Oh, sorry. Bukan ini ya, bukan X lebih dari 5 ya, karena yang diminta adalah yang negatif. Di situ positif, nggak memenuhi. Oke, jadi ini kita hapus dulu. Nah, jadi untuk soal kita kali ini jawabannya adalah X kurang dari 3 atau X di antara 4/4 sampai 5. Jadi jawabannya adalah yang C. Oke, paham ya sampai sini? Sekarang kita lanjut lagi ke soal kedua. Nah, di sini ada nilai mutlak, pertidaksamaan nilai mutlak atau harga mutlak. Nah, di sini untuk menyelesaikan soal ini kalian perlu tahu dulu nih definisi dari harga mutlak. Di sini mutlak X akan bernilai positif jika X-nya lebih dari sama dengan 0 atau bernilai negatif jika X-nya kurang dari 0. Kalian juga boleh pakai sifat harga mutlak yang ini nih. Mutlak X sama dengan akar X kuadrat. Nah, akar X kuadrat sendiri itu adalah nilainya X ya, seperti itu. Oke, sekarang langsung saja kita kerjakan menggunakan sifat-sifat yang sudah diketahui di soal nih, menggunakan langkah-langkahnya. Yang pertama di sini kita pakai definisi yang ini dulu ya, yang paling atas. Jadi di sini mutlak 2x plus 7 dibagi x min 1 lebih dari sama dengan 1. Ingat nih, di sini mutlaknya bisa kita hilangkan. Kenapa kok bisa kita hilangkan? Karena sesuai sifat yang ini, mutlak x sama dengan akar x kuadrat, itu hasilnya adalah x. Jadi di sini yang di dalam mutlaknya, jadi 2x plus 7 per x min 1 lebih dari sama dengan 1. Ini sama stepnya seperti sebelumnya. Kita bikin luas kanannya itu menjadi 0. Jadi kita jadiin nilainya 0.
2x plus 7 per x min 1. Jadi di sini kalau pindah ruas jadi negatif ya, negatif 1 lebih dari sama dengan 0. Nah, tinggal kita samakan aja nih penyebutnya, nanti kita cari dan gunakan konsep garis bilangan seperti sebelumnya. Oke. 2x plus 7 per x min 1 min x min 1 per x min 1 lebih dari sama dengan 0. Jadi kita cari hasilnya. Oke. Ini kita cari hasilnya adalah x plus 8 per x min 1. Oke, cari min 1 lebih dari sama dengan 0. Nah, kita pakai konsep garis bilangan kayak tadi, kita cari pembuat nilai 0 pembuat 0, nilai 0 dari pembilang dan penyebut. Oke, di sini bulatannya penuh karena sama dengan. Oke. Nah, di sini kita isi dengan negatif 8 ya, karena pembuat 0 dari x plus 8 adalah negatif 8. Nah, sedangkan pembuat 0 dari penyebutnya itu adalah negatif 1. Ingat, kalau penyebut itu tidak boleh sama dengan 0. Jadi pembuat 0-nya ini adalah bolong, karena nggak memenuhi gitu ya. Nggak boleh sama dengan 0 untuk penyebut. Nah, di sini 1. Oke. Kita cari masing-masing daerah ini nilainya positif atau negatif. Sama seperti sebelumnya, kalian akan mendapatkan untuk daerah yang x kurang dari sama dengan min 8 bernilai positif. Untuk yang di antara min 8 sampai 1 itu adalah negatif, dan x lebih dari 1 itu adalah positif. Oke. Nah, di sini kita lihat di ketidaksamaannya itu diminta yang lebih dari sama dengan 0. Jadi nilainya yang positif ya, maksudnya itu adalah nilai yang memenuhi, nilai yang positif. Jadi yang di sini yang negatif kita eliminasi, jadi nggak memenuhi. Nah, jadi daerahnya adalah x kurang dari sama dengan 8 atau x nya lebih dari 1. Oke, itu nilai yang ini adalah kondisi yang pertama nih untuk soal kita kali ini. Itu kondisi 1, HP nya adalah kondisi 1, HP nya adalah x, dimana x kurang dari sama dengan min 8 atau x lebih dari 1. Oke, sekarang kita cari syarat yang kedua, akan bernilai negatif jika x nya kurang dari 0. Jadi di sini negatif dari mutlaknya ya. Oke. Negatif, Oke, kita langsung ke sini ya, karena tidak muat. Jadi di sini negatif dari mutlak 2x plus 7 per x plus 1 itu lebih dari sama dengan 1. Coba kita cek lagi ya. Oh, penyebutnya itu negatif. Oke. Ini negatif. Nah, oke, di sini cara pertamanya kita kalikan kedua ruas dengan negatif 1 ya. Nah, ya di sini nilainya positif dulu. Jadi di sini mutlak 2x plus 7 per x min 1 itu karena dikalikan dengan negatif, tandanya akan berbalik, yang mulanya lebih dari menjadi kurang dari, sama dengan ya, ada sama dengannya. Negatif 1. Oke, sekarang ingat ya, tadi ada definisi bahwa sini saya tuliskan kembali, mutlak x
itu sama dengan akar dari X kuadrat. Nah, akar dari X kuadrat ini itu menghasilkan nilai X. Nah, berarti mutlak X itu sama dengan X. Nah, berarti di sini mutlaknya boleh hilang ya. Nah, oke. Nah, di sini mutlaknya bisa hilang menjadi 2x plus 7 per x min 1 kurang dari sama dengan negatif 1. Ini sama ya stepnya seperti sebelumnya. Kalian buat ruas kanan menjadi 0 dulu. Habis itu nanti pakai konsep garis bilangan untuk tentukan hasil atau himpunan penyelesaiannya nanti. Ini konsep penting ya. Nah. Oke, sekarang seperti biasa kita operasikan 2x per 7 bagi x min 1. Min 1 kita pindah ruas jadi plus 1 kurang dari sama dengan 0. Oke, berarti samakan penyebut, operasikan biasa nanti. Min 1 plus di sini 1 itu bisa menjadi x min 1 per x min 1 kurang dari sama dengan 0. Oke, ini tinggal kita operasikan lagi seperti biasa. Ini jadi 3x berarti plus 7 min 1 berarti plus 6 kita bagi dengan x min 1 kurang dari sama dengan 0. Oke, kita udah dapatkan pertidaksamaan pecahannya. Sekarang tinggal kita buat garis bilangannya kembali. Oke, di sini pembuat 0 dari pembilang itu adalah x sama dengan negatif 2. Lalu untuk yang penyebut, pembuat 0-nya adalah x sama dengan 1 karena 1 kurangi 1 sama dengan 0. Oke, di sini tinggal kita buat garis bilangan seperti sebelumnya, sama saja. Oke, karena di sini sama dengan 0, berarti di sini boleh ya pembilangnya itu sama dengan 0. Oke, di sini berarti bulatannya penuh untuk negatif 2, x sama dengan negatif 2. Nah, kecuali kalau yang penyebut nih, penyebut itu kan dasarnya tidak boleh sama dengan 0. Jadi di sini bulatannya tidak penuh, 1. Oke. Nah, di sini kalian coba masing-masing daerahnya bernilai positif atau negatif. Kalian akan mendapatkan daerah sini itu positif, daerah sini adalah negatif, daerah sini adalah positif. Kalian bisa coba sendiri dengan mencari nilai yang ada pada daerah tersebut. Salah satu saja ya, untuk membuktikan daerah tersebut bernilai positif atau negatif. Nah, karena yang diminta adalah kurang dari sama dengan 0, maka yang memenuhi adalah yang negatif, yang daerah yang bernilai negatif. Oke, di sini nggak memenuhi karena nilai positif dan yang ini juga. Jadi untuk kondisi kedua ini daerah penyelesaiannya itu yang ini, yang negatif kurang dari sama dengan 0. Jadi di sini untuk kondisi kedua kita mendapatkan kondisi kedua dapatkan himpunan penyelesaiannya adalah x, di mana x itu di antara negatif 2 sampai 1. Oke. Negatif 2 x 1. Mana x ini bilangan real ya, dia itu. Jadi nggak perlu ditulis saja ya. Sudah tahu kan ya kalau itu bilangan real. Nah, sekarang untuk mencari nilai yang dipenuhi, kalau ada dua kondisi kita gabungkan jadi satu. Nah, maka kalian akan mendapatkan nilainya adalah himpunan akhir dari soal ini. Kalau kita gabungkan yang kondisi 1 dan kondisi 2 tadi adalah x di mana di sini x-nya kurang dari
sama dengan negatif 8 atau X nya di antara min 2 sampai 1 ya, atau lagi X kurang dari 1. Oke, jadi jawabannya adalah yang E. Ini himpunan akhirnya untuk soal kita kali ini. Oke, sekarang kita lanjut lagi ke soal terakhir ya. Nah, di sini soal dari SBMPTN 2014 yang terbaru. Di sini ada himpunan penyelesaian ketidaksamaan akar X kuadrat dikurangi 2X kurang dari akar 3X plus 6 adalah apa nih? Nah, cara pertama untuk menyelesaikan ketidaksamaan akar itu kita hilangkan bentuk akarnya dengan cara mengkuadratkan kedua ruas. Oke, langsung saja kita kerjakan. Ini kita lakukan step pertama, kita kuadratkan kedua ruas. Ini kita tulis dulu. Nah, lalu kita kuadratkan kedua ruas. Nah, maka akarnya hilang nanti. Tinggal dalam akarnya. Berarti di sini tinggal X kuadrat min 2X kurang dari ini 3X plus 6. Nah, berarti tinggal pindah ruas aja deh. Di sini pindah ruas sehingga ruas kanannya itu harus 0. Nanti baru kita bisa cari pemfaktorannya dari ini kan bentuk ketidaksamaan kuadrat ya, karena pangkat tertingginya itu 2 ya. Jadi nanti kita cari menggunakan konsep pemfaktoran dan tentunya ada konsep garis bilangan. X kuadrat min 2X min 3X, ini langsung pindah ruas saja, min 5X. Nah, di sini plus 6 nya pindah ruas lagi menjadi min 6 kurang dari 0. Oke, ini kita gunakan konsep pemfaktoran kuadrat. Oke, sampai di sini menjadi X. Nah, di sini kedua akar jika kita tambahkan hasilnya adalah negatif 5 dan jika dikalikan hasilnya adalah negatif 6. Baik, di sini kita dapatkan X min 6 dikali X plus 1 ya. Karena nanti jika min 6 ini kita tambahkan dengan 1, hasilnya adalah negatif 5. Dan negatif 6 jika kita kalikan dengan 1 itu menghasilkan negatif 6. Jadi seperti itu konsep dasar dari pemfaktoran. Ini kurang dari 0. Nah, sekarang yang terakhir, setelah kita pakai konsep pemfaktoran, baru kita pakai konsep garis bilangan. Ini penting ya kalau di ketidaksamaan atau persamaan. Kalau persamaan kita nggak pakai konsep garis bilangan tadi. Yang kita pakai cuma di ketidaksamaan. Di sini penting banget tuh ya konsep dari garis bilangan. Kalian harus menguasai. Ya, di sini ingat ya, di sini nggak ada sama dengan. Berarti di sini bulatannya tidak penuh. Kalau ada sama dengannya nanti itu dia bulatannya penuh. Nih. Lalu di sini kita cari dulu pembuat nolnya ya. Pembuat nolnya adalah X sama dengan 6. Yang X min 6 ini, pembuat nol dari X plus 1 adalah X sama dengan negatif 1. Oke, yang paling kiri sendiri itu ada negatif 1, paling kanan adalah 6. Oke, kita step berikutnya kita tentukan daerahnya, masing-masing daerah ini bernilai positif atau negatif. Nanti kalian akan menemukan daerah yang paling kiri itu bernilai positif, daerah tengah di sini adalah bernilai negatif, dan daerah paling kanan itu adalah positif daerah. Nah, sekarang kita lihat di soal di ketidaksamaan kuadrat yang tadi sudah kita faktorkan. Di sini itu yang diminta adalah kurang dari 0.
Nah, berarti di sini daerah yang positif kita eliminasi karena tidak memenuhi. Oke, kita eliminasi langsung. Jadi kita dapatkan untuk langkah pertama ini himpunan penyelesaiannya adalah X di antara negatif 1 sampai 6. Ini HP sama dengan X mana? Jadi 1 sampai 6. Nah, step 1 sudah kita jalankan. Sekarang kita lanjut ke step terakhir. Step kedua, kita menggunakan syarat bentuk akar. Syarat akar. Nah, oke. Di sini ada 2 akar ya. Di ruas kanan dan ruas kiri. Nah, berarti di sini ada 2 syarat ya nanti. Karena ada bentuk akarnya ada 2. Oke, di sini di dalam akarnya di sini x kuadrat min 2x itu harus lebih dari sama dengan 0. Kenapa kok ada sama dengan 0-nya boleh kak? Karena 0 jika kita akarin itu hasilnya adalah 0 ya. Jadi itu boleh masuk syaratnya nanti himpunan penyelesaiannya maksudnya 0 itu masuk. Oke, jadi di sini dalam akarnya itu harus lebih dari sama dengan 0. Nah, ini untuk yang luas kiri ya. Syarat dari luas kiri. Sekarang yang luas kanan 3x plus 6. Ya, 3x plus 6 kurang dari sama dengan 0. Nah, ini coba kita faktorkan ya, karena ini bentuk persamaan kuadrat wajib kita faktorkan. Jadi x kali x min 2 ya, ini faktornya kurang dari sama dengan 0. Nah, baik kita pakai konsep lagi garis bilangan. Sebelum kita masukkan di garis bilangan, kita cari dulu nilai pembuat 0. Nah, di sini x sama dengan 0. Nah, di sini pembuat 0 dari x min 2 itu adalah x sama dengan 2. Oke, setelah kita dapatkan pembuat 0 ini, langsung aja kita gambar di garis bilangannya. Oke. Nah, di sini karena sama dengan ya. Jadi ini bulatannya penuh. Oke. Di sini adalah x sama dengan 0. Lalu di sini x sama dengan 2 berarti 2. Yang paling kiri adalah 0 karena paling nilainya paling rendah gitu ya. Oke, di sini sama seperti sebelum ini, kalian cari masing-masing daerahnya itu dia bernilai positif atau negatif. Di sini kalian akan mendapatkan nilainya di sini adalah positif, ini adalah negatif, di sini adalah positif. Oke, di sini yang diminta lebih dari sama dengan 0. Jadi yang positif daerahnya. Yang negatif kita eliminasi. Ya, yang diminta adalah lebih dari sama dengan 0. Nah, berarti di sini himpunan penyelesaiannya untuk syarat yang pertama kita, ini masih syarat yang pertama ya, belum gabungannya. Syarat yang kedua ini nanti kita cari. Jadi di sini itu adalah x kurang dari sama dengan 0 atau x-nya lebih dari sama dengan 2. Oke, kita menuju ke syarat kedua. 3x plus 6 itu lebih dari sama dengan 0. Ini konsep ketidaksamaan ini ya, tinggal kita minta luaskan. Hasilnya adalah x lebih dari sama dengan negatif 2. Nah, sekarang dua syarat ini kita gabungkan aja langsung ya. Oke, karena ada 2 syarat langsung aja kita gabung. Nah, ini kita bagi bilangan lagi. Ini yang paling kiri itu adalah negatif 2, bulatannya penuh karena ada sama dengan, jangan lupa ini adalah 0 nilai 2. Oke. Nah, kita buat lagi di sini 0-nya itu ke kiri, lalu 2-nya itu ke kanan, lalu min 2-nya itu adalah ke kanan ya, karena lebih dari. Nah, sekarang kita cari irisannya nih ya, kita cari irisannya. Nah, kita dapatkan irisannya tuh yang ini ya. Nah, yang ini nih irisannya
irisannya ya, yang dicoret-coret ini. Nah itu adalah irisan dari syarat kedua syarat. Jadi kita dapatkan syarat akhir itu sama dengan X di mana X di antara min 2 sampai 0. Sorry ini sampai 0 atau X lebih dari sama dengan 2. Oke, langkah terakhir untuk mencari himpunan penyelesaian ini kita tinggal gabungkan saja. Tinggal kita gabungkan kondisi yang pertama dengan kondisi yang kedua. Oke, ini kita gabungkan. Nah nanti ini karena nggak cukup ya, jadi kita gabungkan di syarat kedua aja. Oke. Nah ini tadi yang langkah pertama, ini himpunan penyelesaiannya. Ini negatif 1 ya, di sini ya negatif 1. Ini adalah 6 ya, ini 6. Oke, di situ X di antara min 1 sampai 6 ini kita gambar. Nah ini nih kita lihat, jadi kita cari irisannya dari berbagai garis bilangan ya. Jadi kita cari irisannya. Nah yang ini nih irisannya, nah yang di akhir merah. Nah berarti kita dapatkan himpunan akhirnya itu adalah yang E ya. Himpunan akhir dari soal yang terakhir ini adalah yang E. Min 1, karena min 1 nya tadi nggak pakai sama dengan, berarti ya bulatannya tidak penuh, lalu X nya kurang dari 0, kurang dari sama dengan 0, atau X di antara 2 sampai 6, 6 nya itu nggak ada sama dengan versi vanilla. Oke, jadi seperti itulah pembahasan materi dan soal-soal tentang pertidaksamaan. Pertidaksamaan itu ada linear, kuadrat, lalu pertidaksamaan rasional, lalu ada akar. Jadi sekian dulu untuk pembahasan kita kali ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share video ini ya, supaya video ini lebih bermanfaat. Oke, jika saya mohon maaf jika ada salah kata dalam penyampaian pembahasan kita kali ini. Oke, see you in the next video. Bye bye semuanya.